lagi dengan aku Rifki Bahtiar. Ini konten ini hanya untuk sebagai saran aku ngomong apa yang ada di pikiranku. Jadi nggak usah didengerin kalau nggak suka dan nggak sepakat. Kalau bermanfaat ya alhamdulillah gitu. Karena aku orangnya suka ngomong dan belak-belakan terbuka. Bagiku ngomong terbuka, ngomong dalam artian kita 3 orang 4 orang ngobrol temen yang udah kenal gitu. Bagiku keterbukaan itu adalah nyawa dari sebuah komunikasi, keterbukaan dan tidak tersinggung. Itu adalah nyawa dari sebuah komunikasi, nyawa dari sebuah sosialisasi, nyawa dari sebuah ya mungkin kebahagiaan lah, ya bagian dari kebahagiaan gitu. Karena bagiku ya, ya mungkin sudah sering kemarin saya omongkan bahwa pertanyaan, candaan, hinaan itu berbeda itu. Ketika orang itu sedang bertanya tulus dan tanpa sengaja itu menyinggung kita, menyinggung aku, misal aku tersinggung dengan pertanyaan si orang itu, ya aku tinggal bilang aja aku lagi nggak mau bahas itu, selesai, cari topik lain, sesimpel itu. Bukan terus ketika orang itu salah ngomong di bawah hati terus berhari-hari jadi bad mood dengan orang itu aku sangat gak suka gitu dengan pemikiran itu. Karena yang namanya orang itu pasti melakukan kesalahannya, nggak cuma ngomong. Kita belajar matematika biasa, kita belajar naik motor jatuh biasa, sudah bisa motor kecelakaan, kepleset, keserempet, ya bukan biasa tapi itu ada kan. Dan ya itu apesnya orang gitu. Tapi bukan berarti misal orang, aku pernah jatuh dari motor, bukan terus aku tidak naik motor lagi. Sama dengan ngobrol, ketika ada orang yang salah ngomong dengan aku, ya sudah, ketika dia udah minta maaf dan ganti topik, kita ngobrol biasa lagi gitu. Gak usah terus kamu kenapa gitu loh, kenapa gitu. Padahal kita kalau lihat podcast gitu ya, misal Deddy Corbuzier ngobrol dengan apa, kita seneng gitu. Nyatanya yang nonton jutaan, kita seneng nonton ya orang ngobrol. Tapi kita sendiri banyak sekat untuk ngobrol kan, bangsa deh. Ya itulah, jadi daripada aku nanti menyakiti hati orang lain gitu kan, aku mending ngobrol sama HP gitu kan. HP nggak tersinggung gitu kan gitu. Oke, jadi itu tadi, eh, bercanda dengan penghinaan itu berbeda. Yang namanya bercanda ya mungkin bisa dilihat ya nanti ya, definisi bercanda komedi itu pasti menyinggung, maksudnya ada objek yang diserang gitu. Tapi niatnya bukan untuk menghina atau merendahkan, niatnya untuk cari fun gitu. Maka kalau di dalam kamusku, eh, di dalam dunia bercanda itu nggak ada namanya menyinggung atau tidak menyinggung. Yang ada hanyalah lucu atau tidak lucu. Nah kadang-kadang yang tidak lucu itu menyinggung, tapi kan it's okay, tinggal diperbaiki aja kalimat itu, terus kita bercanda lagi gitu. Nggak usah dibawa hati terus nyerang personal, ini Rifki tukang menyinggung, bukan gitu. uh, aku mau ngomongin tentang, uh, aku baru dengar ya podcastnya Dedi dengan Sarah Wijayanto yang terbaru, bahwa Sarah Wijayanto di abuse oleh pacarnya dulu, disiksa gitu. Tapi Sarah Wijayanto tidak, waktu itu ya mau putus itu merasa ini dia besok akan berubah gitu, ini dia pasti akan berbuat lebih baik gitu. Akhirnya disiksa terus sampai 3 tahun gitu. Nanti kalau salah diingatkan ya di podcast ya. Jadi dia disiksa itu waktu pacaran tahun kedua sampai tahun kelima, jadi 3 tahun disiksa. Ya aku ingin
bukan membahas pacaran, tapi membahas tentang kalau kita ketemu dengan orang lain dan kita merasa tidak bahagia dari pandangan pertama, terus pandangan kedua dalam artian interaksi kedua, dan sampai ke interaksi ketiga kita masih ganjel, ya berarti itu bukan temenmu, bukan sahabatmu, bukan apalagi pasanganmu. Dalam artian bukan terus dijauhi, tapi ya kamu nyari teman yang sefrekuensi gitu. Karena bahagia itu tidak bisa menunggu, nanti setahun lagi semoga dia berubah, ya enggak. Kalau memang karakter dia warnanya merah sedangkan kamu karakternya warnanya biru, cari yang sesama biru gitu. Tetap menghormati yang merah gitu. Tidak bisa dipaksa. Dan ketika kamu dengan warna biru gitu, kamu dijauhi oleh orang lain karena mempertahankan warnamu, ya biasa aja. Karena nanti kalau kamu kekeh dengan warna birumu, nanti akan warna-warna biru juga akan mendekat sendiri gitu. Apalagi kalau kamu ini tentang warna ya, apalagi tentang berbuat baik, tentang orang baik dan orang jahat itu, tentang ketika kamu sedang berusaha untuk berbuat baik tapi malah disalahpahami, terus malah difitnah gitu, ya biasa ya kamu malah bersyukur kamu sedang dijauhkan oleh orang-orang yang gak baik. Karena orang baik itu kayak punya semacam radar frekuensi gitu. Orang baik ketemunya kan orang baik gitu, orang baik mencari orang baik, itu sudah naluri gitu. Jadi ya ini buat reminder buat aku juga belum baik. Jadi tetap menjadi orang baik walaupun merasa disakiti, merasa dikhianati, karena kamu ditunggu oleh orang-orang baik di luar sana yang akan menjemputmu untuk bergabung dengan komunitas orang baik. Ya itu aja sih nyerocosku pada kali ini. Nanti kalau ada kesempatan aku bikin video lagi. Kalau mau ngobrol tentang apapun silahkan hubungi aku. Kalau aku ada waktu pasti aku bales, dan aku orangnya senang ngobrol apapun, dan aku juga banyak memegang rahasia dan sampai sekarang masih aman. Karena bagiku orang lain curhat ke aku itu, aku menghargai curhatan itu. Aku tidak meremehkan curhatan itu gitu. Jadi tak jaga harap itu sebagai sebagai pelajaran buat hidupku juga dari curhatan itu, sebagai harta karun. Jadi aku lindungi gitu, bukan terus meremehkan, disebar-sebar, itu enggak gitu. Karena aku juga punya rahasia yang kalau aku pendam bisa meledak di dalam diri gitu kan. Seperti gunung meletus, kalau nggak diletuskan ya malah bahaya gitu. Aku juga sering cerita ke orang lain, dan aku harap mereka juga bisalah menghandle rahasia aku juga gitu. itu, itu itu manusia biasa, tidak ada yang aku kuat strong sehingga aku tidak mau cerita dengan siapapun. It's okay, nggak masalah. Tapi ketika ada orang lain yang cerita ke kamu jangan menjudge orang itu lemah gitu loh, maksudku itu gitu. Karena faktanya sekarang banyak yang depresi loh, kesehatan mentalnya terganggu. Datanya itu semakin banyak orang yang salah paham, semakin banyak orang yang rantai-rantai sosialnya berkurang, pelariannya game, pelariannya hate speech di medsos artis-artis, pelariannya di konten-konten YouTube yang cari perhatian gitu. Ya gitu-gitu gitu. Itu kan karena rantai sosialnya kurang. Salah satunya adalah tadi ketersinggungan, terus memandang rendah orang yang curhat. Orang curhat itu seakan-akan lemah gitu, padahal semua orang itu lemah, karena semua orang itu pasti curhat loh. Kalau dipikir-pikir, semua orang itu pasti curhat dengan levelnya masing-masing, karena ya itu manusia punya sisi manusianya yang sendiri, punya kelemahan, punya ketakutan, punya kekhawatiran. Ya itu harus
keluarkan gitu. Kalau tidak dikeluarkan dengan teman, ya nanti bisa dikeluarkan dengan yang atau di psikolog ya, tapi kan itu bayar, apa namanya, nggak nggak semua orang punya duit. Kalau nggak dikeluarkan di teman, psikolog ya dikeluarkan di head speech medsosnya artis, dikeluarkan bikin konten-konten YouTube yang aneh-aneh, ya caper cari perhatian, dikeluarkan di apa namanya, ngegame, seharian ngegame karena dia sosialnya kurang. Ya ya itu, kalau aku sih lebih mending kita terbuka aja, karena aku butuh teman, teman juga butuh aku kok, kayak kita saling membutuhkan gitu kan sebagai manusia. Yes, oke gitu aja. Kalau kamu ingin ngobrol apa, ingin bahas apa, ayo kita obrolkan. Oke, sukses buat teman-teman.